Beberapa waktu yang lalu beredar sebuah video yang juga dikirimkan kepada saya tentang pidato Ibu Sri Mulyani, Ibu Menteri Keuangan, yang mengutip Injil Lukas terkait dengan Sakius. Fenomena Sakius yaitu bahwa Sakius seorang pemungut pajak yang kemudian mengembalikan uang pajak itu kepada orang-orang yang telah dipungutnya itu 4 kali lipat dan seterusnya. Nah, kemudian timbul terutama di kalangan orang Kristen ini lalu menjadi simpatik atau menjadi satu agak sedikit terkejut, wah kok Ibu Sri Mulyani mengutip Injil. Ya, pertama-tama tentu saya pun juga ikut memberikan simpatik bahwa ternyata Ibu Sri Mulyani seorang Menteri Keuangan, seorang intelektual itu membaca Injil dan ternyata menyerap ajaran moral dari Injil itu, lalu kemudian dibagikan ajaran moral itu. Jadi sekali lagi saya tentu memberikan apresiasi. Tetapi pada sisi yang lain, izinkan saya memberikan catatan untuk meluruskan apa yang diberikan oleh Ibu Sri Mulyani itu seakan-akan itu mengajarkan kepada negara bahwa uang pajak yang dikutip itu harus kembali kepada rakyat. Tentu moralitas itu benar, tetapi itu bukan suatu tafsir yang sifatnya apple to apple dalam konteks pemungutan pajak oleh Sakius dan negara. Sakius dan juga Matius, dua ini nanti pengikut Yesus adalah orang-orang yang marginalkan, di stigma jelek sebagai pendosa dalam perspektif agama gitu. Karena mereka itu adalah pemalak pajak gitu. Oknum-oknum petugas pajak oleh negara pada waktu itu, tentu oleh pemerintahannya pada waktu itu, yang malakin pajak dari rakyatnya. Mereka koruptor, intinya begitu. Nah, Sakius dan Matius juga nantinya, kalau Sakius itu pemungut pajak, kalau Matius itu adalah pemungut cukai. Jadi ini seperti mewakili dua direktorat di kementerian kita. Satu mewakili direktorat oknum dari Direktorat Jenderal Pajak, satu mewakili oknum dari Direktorat Jenderal Bea Cukai. Sakius dan Matius ini. Nah, Matius itu konteksnya adalah seperti itu. Pemalak, perampok pajak, lalu bertobat, lalu ingin mengembalikan kepada orang-orang yang pernah dipalaknya itu 4 kali lipat. Nah, tentu ada pertanyaan teknisnya di sana. Apakah benar Sakius itu misalnya bisa mengembalikan 4 kali lipat dari hasil palakannya itu kepada rakyat? Karena jumlah kekayaannya Matius di situ nggak disebutkan. Injil tidak memberikan data cukup lengkap terkait hal itu. Berapa jumlah orang yang dipalak oleh Sakius juga tidak dikemukakan. Saya jadi secara teknis sulit untuk mengomentari apakah Sakius memang benar-benar bisa mengembalikan 4 kali lipat kepada masyarakat begitu luas yang pernah dipalaknya itu. Tapi moralitasnya yang saya kira patut memang dijadikan ajaran bahwa ketika seseorang menjadi perampok pajak lalu bertobat dalam bahasa agama dan kemudian dia mengembalikan itu lebih besar daripada dari yang pernah dipungutnya, saya kira itu moralitas yang memang patut diacungi jempol. Nah, tetapi alih-alih menerapkan itu bagi negara, Indonesia memungut pajak, pemerintah Indonesia ini buru-buru mengembalikan 4 kali lipat. Saya kira sekarang aja begitu defisit anggaran penerimaan pajak banyak dipakai selain untuk biaya pembangunan, biaya gaji pejabat, ASN dan seterusnya itu yang lebih dari 60% untuk penggunaan itu saja, lalu dipakai untuk yang lain-lain, itu saja belum bisa mengembalikan pajak itu dengan baik. Kontra prestasi yang tidak langsung saja belum bisa dengan baik. Tetapi peristiwa Sakius itu tidak tepat menurut saya dipakai untuk menjadi type gitu negara kepada rakyat. Saya kira apalagi untuk negara modern gitu. Moralitasnya oke. Nah, maka yang lebih tepat menurut saya kalau Ibu Sri Mulyani menafsirkan itu bagaimana Sakius yang banyak di Direktur Jenderal Pajak, Matius yang banyak di Direktorat Bea dan Cukai itu dipertobatkan oleh Ibu Menteri Keuangan gitu. Supaya oknum-oknum pemalak, rampok pajak ini bertobat dan mengembalikan hasil palakannya, hasil rampokan uang pajak itu saya kira lebih tepat tafsirnya gitu. Jadi jangan mengaplikasikan moralnya Sakius untuk negara kepada rakyat, saya kira nggak pas. Tapi lebih tepat kalau Ibu Menteri Keuangan mau realistik gitu, mau lebih jujur melihat bahwa ini Sakius mewakili oknum pajak.
Matius mewakili oknum-oknum bea cukai, ya, yang merampok uang pajak, uang cukai, dan dipertobatkan dalam tanda kutip untuk mengembalikan uang pajak itu bagi rakyat sebesar-besarnya. Saya kira tafsir itu yang jauh lebih lengkap. Jadi pelajarannya adalah, sekali lagi, moralitasnya adalah bagaimana Ibu Menteri Keuangan mempertobatkan, ya, dalam tanda kutip, oknum-oknum pajak dan oknum-oknum bea cukai itu untuk sadar dan mengembalikan uang palakan cukai, uang palakan pajak itu bagi rakyat, bagi masyarakat. Saya kira itu pesan moralnya.